kabar rekan-rekan? Tiba saatnya kita kembali untuk beribadah. Sebelum kita mulai ibadah yud kita saat ini, mari saya undang semuanya untuk kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita, biar kita minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan boleh menguduskan setiap kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami boleh kembali datang Tuhan, untuk kami mau beribadah Tuhan. Tuhan tolong kami, layakkan setiap kami, kuduskan dan sucikan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar layak di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, semuanya boleh menjadikan sesuatu yang berkenan kepada-Mu. Tuhan, ini kehidupan kami mau bawa kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang mulia. Sungguh tiada Allah lain selain
mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, satukan hati, biar kiranya Roh Kudus yang membimbing, memimpin buat kita semuanya. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih Bapa buat segala anugerah dan kemurahan-Mu yang sore hari ini Kau masih berikan buat kami semuanya. Terima kasih buat tubuh jiwa rohani yang sehat, sehingga sore hari ini dapat kembali kami bergunakan untuk bisa kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, biar kiranya Roh Kudus yang memberikan pencerahan buat kami semuanya, memberikan buat hikmat akal budi buat kami semuanya, supaya hanya firman-Mu satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami dan keadaan kondisi yang seperti sampai hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sampai hari ini, sore hari ini kita masih beribadah dengan pakai cara online. Ya, puji Tuhan, walaupun dengan cara online, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semuanya boleh sama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya bisa menjadi kekuatan buat kita semuanya. Hanya dengan firman Tuhan kita tetap bisa teguh, kita tetap bisa kuat, kita tetap bisa mampu menghadapi kondisi keadaan yang seperti ini. Saya tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini bisa berlalu di negara kita Indonesia. Satu hal, jangan sampai kita lupa, terus kita berdoa kepada Tuhan, biar kiranya rencana dan kehendak Tuhan atas COVID-19 ini terjadi di dalam bangsa Indonesia. Saya punya satu keyakinan bahwa ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat COVID-19 ini buat bangsa negara kami Indonesia. Dengan keadaan seperti ini, mungkin Tuhan punya rencana yang lain buat kita semuanya. Mungkin dengan adanya seperti ini kita diharapkan oleh Tuhan untuk kita tetap terus membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, hari ini kita sama-sama belajar. Tema yang saya munculkan adalah tenang dan berdoa. Tenang dan berdoa. Dengan keadaan kondisi seperti ini membutuhkan ketenangan. Yang kedua juga doa. Kita bisa tenang kalau kita berdoa. Kalau kita tidak pernah berdoa, tidak akan bisa tenang menghadapi situasi kondisi yang seperti ini. Apa yang dalam kamus bahasa Indonesia, tenang artinya tidak, kalau air tidak berlomba, ya, tidak bergerak, ya, atau gugup. Mungkin dalam hati, dalam segala kehidupan kita semuanya tentram, ya. Tenang ketika doa itu yang bisa kita naikkan, ya. Tenang gandengannya dengan doa. Orang bisa tenang karena orang itu berdoa. Kalau orang tidak pernah berdoa, tidak akan bisa tenang untuk menghadapi hidup ini. Ya. Saya contoh seperti tadi, tenang adalah kalau air tidak berombak. Kadang-kala kalau kita lihat permukaan air, ya mungkin di sungai, ya itu kelihatannya tenang, tapi pergerakannya ada di dalam air itu, yang pergerakannya yang ada di dalam, sehingga kadang-kadang orang itu melihat, oh sungainya tenang kok, tidak ada ombak dan sebagainya. Ketika kita mungkin masuk, mungkin berenang, kita akan terbawa oleh arus ombak yang di dalam. Demikian juga ketika kita berdoa, ya mendapatkan satu ketenangan. Nah, dengan doa itu kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita itu akan yang bekerja. Kuasa Tuhan itu yang akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kelihatannya tidak ada masalah di dalam kehidupan kita. Kelihatannya kita tidak ada problem dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita berdoa, di dalam kehidupan kita ada ketenangan, dan di situ kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita semuanya. Nah, mari kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Ya. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Kata lain, kesudahan adalah akhir. Ya. Akhir segala sesuatu sudah dekat. Apa akhir segala sesuatu dekat?
yang dikatakan akhir segala sesuatu sudah dekat di dalam kehidupan kita ini. Akhir-akhir ini ya, kita akan menghadapi banyak masalah tantangan dalam hidup ini. Ya, segala sesuatu di dalam kehidupan kita itu yang kita hadapi sudah mendekat ya. Jadi kita membutuhkan ketenangan di dalam situasi kondisi keadaan seperti ini. Sebagai karyawan banyak yang sudah mengeluh, mungkin dia bekerja tapi penghasilannya bisa berkurang. Ada yang dirumahkan ya. Begitu dirumahkan ya juga mungkin ya perusahaan juga memberikan bantuan, tapi bantuannya sekedar untuk kita bisa untuk kebutuhan kita setiap hari. Dan ada yang mungkin perusahaan sudah mengalami penurunan omset dan sebagainya, mungkin mengalami kesepian, kelesuan dalam perusahaan itu. Nah, ini dikatakan akhir kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa yang ada di dalam kehidupan kita saat ini itu sudah menghadapi akhir dalam kehidupan ini. Nah, dengan demikian kita membutuhkan yang namanya ketenangan. Nah, ketenangan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan dan kemampuan, mungkin dengan rasio, dengan kepandaian, dengan kecakapan kita. Tapi ketenangan bisa terjadi, yang dibutuhkan adalah untuk kita tetap berdoa. Dikatakan kesudahan atau akhir segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, kalau orang jiwanya tenang, ya, orang pikirannya tenang, ya, itu bisa berdoa dengan khidmat. Ya. Kalau kita tidak akan tenang dalam diri kita doanya tidak akan bisa fokus. Doanya kita tidak bisa dengan sungguh-sungguh. Tapi dengan tenang kita bisa berdoa, kita bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan kemampuan. Karena ada ketenangan di dalam diri kita. Nah, ada 3 hal ya di dalam tenang dan berdoa. 1, doa membuat kita mendapat petunjuk. Ya. Jadi kalau orang tenang, berdoanya fokus, di situ Tuhan akan memberikan petunjuk. Ya. Di dalam setiap pergumulan, persoalan, masalah yang ada. Nah, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 24. Dikatakan demikian. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Nah, pada waktu itu ketika Petrus ya kehilangan teman mereka, yaitu Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Dari ke-12 murid, satu yang sudah berkhianat bahkan sampai meninggal. Di situ dibutuhkan seorang lagi untuk menggantikan Yudas. Di dalam di situ ada 2 orang ya yang ditunjuk ya, yang ditunjuk untuk dipilih salah satu. Nah, dari kedua orang ini ya pasti mempunyai kualitas di dalam kerohanian, dan bagaimana untuk bisa menggantikan posisi Yudas ya dari 2 orang ini. Nah, di sini Petrus membutuhkan suatu permufakatan pada teman-temannya. Nah, lewat mufakat itu dia berdoa kepada Tuhan. Yang dia lakukan hanya berdoa. Dikatakan mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang itu." Membutuhkan satu personel, tidak dibutuhkan dengan melihat kecakapan, kepandaian, kemampuan dari seseorang, tapi menghadirkan Tuhan, ya, menghadirkan Tuhan di dalam setiap pergumulan dihadapi. Seperti Petrus ini menghadapi pergumulan dengan 2 orang yang disampaikan teman-temannya. Rasul Paulus tidak langsung memilih, oh ini, tidak, tetapi dia membutuhkan campur tangan Tuhan. Nah, ketika Rasul Petrus bersama teman-temannya berdoa bersama-sama,
di situ Tuhan memberikan petunjuk. Ya, jadi doa membuat kita mendapat petunjuk. Tuhan memberikan petunjuk. Ternyata yang dipilih di sini adalah Matias. Ya, ya di sini, ya Matias dipilih mengganti Yudas Iskariot. Ya. Yang kedua, kita baca di dalam 1 Tawarik 14. 1 Tawarik 14 ayat 13 sampai 15. Dikatakan, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Nah, di sini Daud menghadapi satu masalah tentang orang-orang Filistin, ya, tentang orang-orang Filistin yang menyerang Daud, orang-orang Israel, ya. Dengan keadaan kondisi yang seperti itu, Daud mengalami kesulitan karena Daud sendiri tahu siapa orang Filistin itu. Orang Filistin adalah orang kuat, bahkan Goliatnya pernah dikalahkan. Jadi Daud bisa mengukur kekuatan orang Israel dengan orang-orang Filistin itu jauh. Ya, oleh sebab itu ketika Daud menghadapi semuanya ini, dikatakan ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Jadi Daud mengambil sikap, walaupun Daud adalah seorang panglima perang yang tangguh, tetapi dia tidak akan mampu melakukan kekuatan, kemampuannya sendiri untuk menghadapi orang Filistin. Dia menyertakan Tuhan di dalam peperangan menghadapi orang Filistin. Dikatakan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ketika Daud menyertakan Tuhan di dalam setiap permasalahan, dia sebagai seorang raja menghadapi bangsa Filistin, ya, dia sudah mampu mengukur kekuatan orang-orang Israel dan orang-orang Filistin jauh, ya, lebih kuat dari orang-orang Filistin. Maka sebagai seorang raja, dia tidak pernah melakukan segala sesuatu dengan kekuatan, dengan pengalaman yang dia dapatkan waktu masih muda dulu. Tetapi tetap dia menyertakan Tuhan. Karena hanya dengan kehadiran Tuhan, seluruh persoalan masalah yang ada bisa teratasi. Ya, oleh sebab itu berdoa itu sangat besar kuasanya. Ya, dengan doa menghadirkan Tuhan, segala sesuatu persoalan masalah dapat diatasi seperti yang dikerjakan oleh Daud ini. Yang kedua, doa memberi kita kekuatan di masa-masa yang sukar. Ya, kita baca di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat 36 dikatakan demikian, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya, dikatakan di sini berjaga-jaga. Di samping kita berdoa, kita harus berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga itu? Berjaga-jaga itu mempersiapkan diri sebelum sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga. Seperti kalau kita naik motor, kita harus pakai helm, ya, harus membawa surat izin mengemudi SIM dan STNK. Itu untuk berjaga-jaga di saat nanti ada operasi dari kepolisian, kita sudah punya senjatanya, punya SIM, punya STN, pakai helm. Apalagi sekarang, kalau sekarang itu
polisi tidak melihat orang pakai helm. Yang sekarang polisi sekarang polisi itu harus setiap orang harus pakai masker, ya, pakai helm, bawa SIM, bawa STN, harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker sekarang ditilang. Ya. Teman saya ngomong sama saya, sekarang itu polisi itu kalau nilang nggak harus pakai helm, tapi harus pakai masker. Nah, di sini dikatakan berjaga-jaga seperti itu. Sebelum sesuatu terjadi, kita harus berjaga-jaga, ya, menjaga kondisi badan kita. Kalau badan kita tidak fit, badan kita sakit, bagaimana kita bisa berdoa? Ya, terus berjaga-jaga, Pak. Terus membaca akan kebenaran firman Tuhan, supaya ketika kita belajar membaca firman Tuhan, kita bisa berdoa dengan tenang. Ya, dikatakan di sini, katakan berjaga-jagalah senantiasa. Ya. Dikatakan senantiasa itu selalu, berjaga-jagalah selalu sambil berdoa, supaya kami beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Dikatakan supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Seperti saya sudah kasihkan contoh, ketika kita naik motor, kita butuh SIM, STN, helm. Sekarang harus pakai masker. Kalau dari 4 ini kita salah satu tidak ada, pasti kita akan tilang. Itu, ya. Jadi berjaga-jaga, jagalah diri kita, jagalah kesehatan kita, jagalah pola makan kita, jagalah pikiran kita, jagalah hati kita, jagalah gerbang lidah mulut kita, ya, supaya setiap apa yang kita doakan pasti Tuhan akan menjawabnya. Ya. Yang ketiga, doa membuat kita mengalami mukjizat. Ya. Doa membuat kita mengalami mukjizat. Kita baca di dalam Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 16-17. Ya. Di sini katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya, dikatakan yang ketiga adalah doa membuat kita mengalami mukjizat. Kita baca yang 16a dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Ya, kalau doa membuat kita mengalami mukjizat, satu hal yang harus kita lakukan. Pertama kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mengaku dosa mungkin di hadapan keluarga, orang tua, saudara, mungkin di teman sepelayanan, apa yang dosa-dosa yang kita lakukan. Itu harus kita lakukan, ya. Pertama adalah karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Kalau mau doa kita itu membuat kita mengalami mukjizat. Yang pertama tadi mengaku dosa, yang kedua saling mendoakan. Ya, kita satu sama lain saling mendoakan. Ya, tentunya kalian sebagai yang dibina, saya membina, Anda ini membina, kalian ini Kanto juga berdoa buat kalian. Ya, tentunya juga kalian harus berdoa buat pembina-pembina kalian. Ada satu hubungan interaksi, ya. Walaupun kita tidak dengan tatap muka, tapi lewat udara, lewat doa itu, ya. Ada dua arah untuk kita bisa mengalami mukjizat dengan doa-doa yang kita sampaikan, yaitu tadi mengaku dosamu dan saling mendoakan. Itu yang bisa membuat mukjizat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dari 3 ini tentang tenang dan berdoa. Nah, sekarang mukjizat terjadi juga ada 3. Pertama, menjadi
orang benar. Kita baca 1 Petrus. Ya, kalau mau mujizat terjadi ada 3. 1, menjadi orang benar. 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12 katakan demikian. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Makanya tadi katakan di dalam Yakobus kita Yakobus 16 A tadi mengaku dosa, saling mendoakan. Karena di sini di dalam 1 Petrus 3:12 katakan kalau mau mujizat terjadi dalam kehidupan kita, pertama kita dikatakan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Nah, kita harus menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu bagaimana? Orang-orang yang senantiasa hidupnya dipimpin oleh firman Tuhan. Orang benar itu orang-orang yang senantiasa terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ya, dengan kebenaran akan firman Tuhan kita bisa dituntun, kita bisa dibimbing menjadi orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang baik. Ya. Kalau orang-orang baik, walaupun tidak belajar firman Tuhan, banyak orang bisa melakukan dengan kebaikan. Tapi di sini dikatakan orang-orang benar. Orang-orang benar itu orang-orang yang bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi, bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Dikatakan sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tadi Yakobus katakan mengaku dosa, saling mendoakan, hidup di dalam kebenaran. Di situ telinga Tuhan mendengar setiap doa-doa permohonan yang kita panjatkan. Ya. Terus syarat-syarat untuk mengalami mujizat, ya. Ayat 8 dan sampai 11 tetap di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 11 dikatakan demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, dikatakan penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, dikatakan hari-hari baik, saya artikan melihat mujizat Tuhan, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk mengalami mujizat terjadi ketika doa yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Ya, ada syaratnya. Itu syaratnya tadi ayat 8 sampai 11. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dikatakan kalau saya pakai bahasa lain dikatakan demikian, sebab tujuan permintaanmu salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan dirimu sendiri. Itu tidak boleh. Ketika kita berdoa, mari kita berdoa bukan untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk lain, ya, untuk negara, untuk presiden, mungkin untuk teman-teman sepelayanan, mungkin untuk pembina dan sebagainya. Doa itu sebetulnya prinsipnya apa yang kita doakan, ya memang doa itu kalau kita berdoa tujuannya untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika berdoa jangan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik, ya. Terlebih saat-saat ini bangsa dan negara kita Indonesia membutuhkan doa-doa orang-orang Kristiani supaya negara kita tetap terpelihara, tetap dilindungi Tuhan. Ya. Saya minta dengan hormat buat kalian semuanya, ketika kalian berdoa, ya, sisipkan bangsa dan negara ini.
sisipkan doa untuk Presiden, Wakil Presiden bersama seluruh para menteri, kabinet-kabinet yang ada di Indonesia. Dengan keadaan kondisi seperti ini, Indonesia mengalami satu tekanan ekonomi yang luar biasa. Nah, sekarang ini tugas kita sebagai orang-orang Kristiani, berdoalah untuk bangsa dan negara ini, ya, supaya virus corona ini cepat berlalu di Indonesia dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya tuh merasakan sedih ya, hampir 3 bulan ini kita tidak bisa beribadah. Ibadah online bisa, kadang-kadang kalau sinyalnya tidak bagus terganggu, konsentrasi kita terganggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya, orang-orang Kristiani, berdoalah buat bangsa negara ini, ya, supaya nanti virus corona berlalu, kita bisa diberikan kesempatan lagi beribadah bertatap muka bersama-sama. Terus doa harus yakin, ya, doa harus dengan yakin. Kalau kita baca di dalam Yakobus tadi, Yakobus 5 ayat 16, harus dengan yakin kalau kita berdoa, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Harus ada keyakinan ketika kita berdoa. Yang ketiga, doa harus dengan sungguh-sungguh. Ya, doa harus dengan sungguh-sungguh artinya apa? Jangan sampai bimbang ketika kita berdoa. Apa yang kita doakan? Gini, saya kasih cara berdoa. Berdoa bukan hanya dengan kata-kata indah, tetapi ketika kita berdoa, berdoalah yang keluar dari isi hatimu. Walaupun mungkin kata-kata itu tidak indah didengar oleh manusia, tapi Tuhan tidak mendengarkan kata-kata yang indah. Tapi Tuhan menginginkan doa yang kita sampaikan, pertama tadi keyakinan, yang kedua dengan sungguh-sungguh. Artinya apa? Percaya bahwa setiap doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, dengan sungguh-sungguh yakin Tuhan akan kerjakan dan mujizat itu akan terjadi. Kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17. Dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Oh, begitu luar biasanya kekuatan doa itu kalau kita doakan dengan sungguh-sungguh. Hujan selama 3 tahun dan 6 bulan tidak terjadi di muka bumi ketika pada zamannya Elia. Ya, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini bisa membuat wawasan buat kita semuanya. Pola pikir, cara pandang, cara berpikir kita, sudut pandang kita, paradigma kita diperbarui, diubah oleh Tuhan. Ketenangan, kalau kita berdoa membutuhkan ketenangan. Ya. Demikian juga, kalau kita mau hidup dengan tenang, berdoalah kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita panjatkan, doa-doa kita di hadapan Tuhan, kalau kita dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, mujizat itu akan terjadi. Ya, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semuanya. Roh Kudus yang senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan buat kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa buat kemurahan dan anugerah yang pada sore hari ini Tuhan masih berikan buat kami semuanya untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan dengan kondisi keadaan negara kami sampai saat ini mengalami situasi yang sangat memprihatinkan. Biarlah kiranya kami sebagai umat-umat yang percaya pada Yesus Kristus, ini adalah tanggung jawab kami semuanya untuk kami biarlah kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kemurahan, terima kasih buat kasih karunia dan segala berkat-berkat-Mu yang Kau senantiasa sudah limpahkan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bawa doa buat bangsa negara kami Indonesia. Belas kasihan-Mu turun, campur tangan-Mu, kepedulian-Mu, berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati seluruh masyarakat bangsa negara kami, berkati ekonomi bangsa negara kami. Tentunya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Kepala Presiden bersama wakilnya, seluruh staf
dan jajaran-jajarannya, para menteri, pejabat yang tertinggi sampai terendah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan tolong berikan roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan, bijaksana menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan baik, dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab. Tentunya mempunyai rasa hormat, takut akan Tuhan. Ketika beliau menjalankan tugas-tugas kenegaraan, dijauhkan dari segala kepentingan pribadi, golongan, kelompok maupun keluarganya. Setiap apa yang dikerjakan seluruh pejabat-pejabat negara kami, biarlah untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini. Kami sebagai masyarakat Indonesia, kami rindu negara kami Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur, cukup sandang pangan dan papan, boleh dinikmati seluruh masyarakat bangsa ini. Kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, Tuhan angkat, Tuhan berkati semuanya. Oh, kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu senantiasa melingkupi seluruh bangsa negara kami. Gereja-gerejamu tetap bergandeng tangan berdoa buat bangsa negara ini, supaya Injil-Mu dapat diberitakan, disebarkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai Indonesia menjadi saluran berkat saksi terang buat bangsa-bangsa, negara-negara yang di seluruh dunia. Lewat Indonesia juga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran kami panjatkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan satu-satunya yang hidup, yang kami percaya, yang kami sembah sampai pada saat hari ini. Hamba berucap syukur. Haleluya. Amin.